selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Pengakuan para wanita yang diawali oleh Anggita Sari berbuah tudingan balik dari Henry Baskoro Hendarso atau Enji. Sebagai tertuduh karena dianggap tidak mengakui keberadaan para wanita ini, melalui kuasa hukumnya, Enji balik menyerang dengan mengatakan jika dirinya memang tak tahu mengenai sosok Anggun dan Sheila. Ia hanya mengakui keberadaan Anggita Sari. Kuasa hukum Enji juga mengatakan jika kemunculan Anggun dan Sheila adalah azas manfaat dari persoalan yang tengah melilit kliennya. Sebelumnya Anggun dan Sheila menguak kisah cintanya dengan lelaki berkepala pelontos ini yang hanya berjalan 2 bulan lamanya, seperti yang mereka ungkapkan pada media. Dua cewek yang baru nongol itu, si Enji mengatakan dalam hidupnya tidak pernah kenal. Kalau Anggita dia kenal, tapi tidak pacaran. Dan sepertinya di belakangnya ada agensi model yang mau menaikkan rating mereka agar laku ratingnya sebagai model, memanfaatkan penderitaan orang lain. Enji, ini kita banget. Aku mungkin TTM lah, teman-teman deket aja, anggap dia teman deket aja gitu. Cuma dia yang sering hubungin aku, sering. Ya gimana sih laki-laki perhatiin cewek kan, tapi itu pun hubungannya cuma 2 bulan, udah 2,5 bulan ke situ dia langsung ngilang gitu. Sebelum mereka married, Ayu sama Ayu sama Enji. Tapi mereka udah saling kenal, tapi aku nggak seberapa ini ya. Cuman aku sempat tinggal juga, maksudnya bareng sama Enji, sempat deket banget gitu. Dan tinggal bareng gitu. Iya. Jadi istilahnya kalau misalkan untuk tahu keluarganya pas segala belum, karena kita penjajakan dulu, dan itu pun berlangsung hanya sebulan, nggak nyampe 2 bulan, dan itu dia tiba-tiba menghilang. Di balik kepala pelontosnya, sebagai lelaki barangkali Enji memiliki pesona yang mampu menyihir sejumlah wanita. Namun mengapa jika hubungan cintanya yang kabarnya telah mencapai tahap pertunangan hingga membuahkan benih cinta di rahim Anggita tak juga mendapat pengakuan dari Enji? Dan inilah salah satu bukti hubungan Enji dan Ayu. Tunangan ya, kita tunangan secara tunangan biasa aja, bukan tunangan yang resmi yang secara kekeluargaan atau gimana. Jujur aja memang saya menjalin hubungannya, maaf ya, secara seksual seperti itu memang hanya sama Enji saja. Kalau mau digugat segala macam tentang pencemaran nama baik atau segala macamnya, bukti-buktinya semuanya udah saya pegang. Fokus Enji saat ini adalah menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting. Ayu sendiri nampaknya belum bisa menerima tudingan Enji yang menyebutkan jika Ayulah yang memilih keluar dari rumah mereka berdua. Ayu sendiri meyakini kalau ia sengaja memilih pergi dari Enji lantaran suaminya telah menjatuhkan talak padanya. Sayangnya ucapan Enji yang diartikan Ayu sebagai talak itu diyakini Enji sebagai nasihat. Enji merasa tak pernah menalak Ayu. Nasihat dan talak kan 2 hal yang berbeda. Saya bukan ahli hukum agama, tapi saya ahli hukum, ya kan? Kalau seorang suami mengatakan, kalau lu nggak taat sama gua, sana lu sama orang tua kamu, itu kan biasa dalam suatu rumah tangga. Ya terserah lah, mau kayak gimana. Saya udah nggak mau ngomong apa-apa, yang penting saya kemarin sudah menjelaskan alasannya saya temui kenapa gitu. Jadi sekarang ya saya pengen fokus mikirin baby saya dulu aja. Allah yang tahu segala-galanya. Pemicu tak lagi sejalannya antara Ayu dan Enji digadang-gadang karena Enji belum juga bisa memenuhi janjinya pada orang tua Ayu untuk menggelar sebuah pesta resepsi. Namun Enji meyakini dirinya akan memenuhi tuntutan itu jika ia dan Ayu kembali bersama sebagai suami istri. Namun mengapa pengakuan Enji soal dirinya berpisah dengan Ayu lantaran belum terlaksananya pesta resepsi mereka terkesan janggal oleh pakar ekspresi wajah? Benarkah ada persoalan lain yang ditutupi oleh Enji dan Ayu?
Dia menceritakan bahwa alasan bahwa dia dan Ayu kemudian terpisah gitu ya, itu adalah konflik yang terjadi karena pemicunya adalah nggak jadinya resepsi, belum jadinya resepsi. Ini menurut saya adalah sebuah hal yang terbaca cukup aneh. Kalau saya melihat pola-pola yang terjadi, pola statement Angie, pola statement orang tua Ayu, pola Ayu sendiri, sebetulnya permasalahannya lebih besar daripada itu. Halo my dear Ayu, kembalilah ke pangkuan suamimu. Kembalilah ke aku, biar anak kita itu lahir ada bapak ibunya. Soal ambisi orang tuamu agar dibukan hajatan, nanti kita bikinlah di kapal pesiar. Kalau nanti sesudah kita hidup rukun kembali. Itu yang kita bicarakan dengan si Angie. Pokoknya soal cerai tidak ada sama sekali ide dari si Angie. Udah itu aja deh. Ayu sendiri berupaya tegar dan menerima kenyataan jika semua undangan serta souvenir yang belum sempat ia bagikan itu menjadi saksi bisu bagi cintanya. Namun melalui Hotman Paris Hutapea, Angie tetap gigih tak tahu menahu soal kesepakatan surat undangan dan rencana gelaran resepsi pernikahan mereka pada 4 September lalu. Hotman justru melihat adanya kejanggalan mengenai penetapan tanggal yang dipilih Ayu sebagai tanggal untuk menggelar resepsi. Angie mengatakan dalam hidupnya tidak pernah melihat undangan itu. Angie mengatakan dalam hidupnya tidak pernah melihat surat undangan. Angie mengatakan tidak pernah ada kesepakatan mencetak undangan. Angie mengatakan tidak pernah ditentukan tanggal untuk resepsi. Sekarang coba kita analisa. Dari situ kelihatan ada yang nggak beres di sini. Tanggal 4 Juli akad nikah. Kemudian kemudian Ayu pindah ke rumah Angie sampai tanggal 24 dan tiap 24 Juli. Dan tiap hari si Ayu minta agar diadakan resepsi. Oke. Tanggal 25 Juli si Ayunya meninggalkan rumah. Sekarang masuk di akal nggak ada undangan 4 September. Mana mungkin keluarganya Angie mengadakan resepsi di rumahnya si Ayu. Karena kalau resepsi berarti kan ribuan undangannya kan pasti ada. Iya kan? Mau di mana parkirnya? Kan nggak muat. Halamannya kecil, rumahnya kecil gitu loh. Bukannya masalahnya penting apa enggak ya? Itu kan semuanya sudah disepakati dari awal. Gitu. Dan keluarga saya juga di sini tidak meminta yang mewah-mewah. Gitu. Kita dari keluarga sederhana gitu ya. Jangan sampai nanti orang berpikiran cuma gara-gara resepsi saya jadi seperti ini tuh enggak sama sekali gitu. Karena memang semuanya sudah direncanakan, tapi saya ikhlas, saya ridho gitu. Karena memang ini mungkin memang sudah takdirnya seperti itu. Sejumlah spekulasi muncul mengenai alasan Ayu dan Angie tak lagi serumah. Mungkinkah perbedaan latar belakang keluarga Angie dan Ayu dianggap sebagai alasan mengapa Ayu dan Angie mesti hidup terpisah? Keresahan ini kabarnya pernah disampaikan oleh Angie pada Sheila. Pokoknya yang menjemput si Ayu itu adalah Angie dan ibu kandungnya Angie. Berarti kan orang tuanya setuju. Buktinya mereka nikah, akad nikah, kan tidak diprotes. Intinya ini hanya soal kalah muka sama penduduk kampung. Kalah muka sama relasi handai tolan. Mau hajatan loh, nggak jadi. Jangan bobo orang tua ya. Tolong jangan bobo orang tua. Orang tua di sana nggak bersalah apa-apa. Orang tua di sini juga nggak bersalah apa-apa. Nggak ada sangkut pautnya sama mereka ya. Karena dia bilang katanya dia belum siap, dia belum mapan. Karena untuk bersama dengan keluarganya Angie yang beda derajat dengan wanitanya ya. Gitu. Jadi dia pengen menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia sudah mapan baru dia akan menikah.